Bu Lili, kami berikan waktunya. Shalom Bu Irma, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bu Lili. Terima kasih ya, hari ini saya dikasih kesempatan buat sharing renungan firman Tuhan. Eh, Sebentar Ibu ya. Lili, maaf nih, Oh, suaranya seperti kurang besar ya, tapi coba didekatin barangkali. oke. Udah jelas belum? Oke, sudah bertambah. Udah ya. Oke. Ini sharing, saya bisa share screen sendiri, tim screen. Ya. Oke. Iya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat ya semuanya. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh apa ya, ketenangan kita semua. Hari-hari ini memang kita lihat hidup itu nggak semakin mudah, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak permasalahan juga. Dan semua kita itu nggak terluput dari semua itu ya. Mau berapa lama pun kita ikut Tuhan, uh, ada yang baru sebentar, ada yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Semua kita pasti mengalami suatu masalah, suatu pergumulan di dalam hidup kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu itu memang Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita dan kita percaya juga pencobaan, ujian yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan, tidak melebihi apa yang kita sanggup gitu ya. Tapi saya memang melihat eh, ada perbedaan gitu ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh tetap kuat, tetap gigih, tetap apa ya, hatinya tetap tegar mengikuti Tuhan, walaupun memang tantangan masalah persoalan yang dihadapinya tuh nggak gampang gitu ya, tapi mereka tetap teguh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya mereka ini adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Eh, Mereka ini adalah orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan gitu ya. Makanya pagi hari ini saya ingin coba membahas sebenarnya apa sih rahasia isi hati orang-orang yang dijumpai sama Tuhan ini, gitu ya. Eh, Mungkin kita baca sedikit di Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Hari-hari ini Mazmur ini begitu menjadi pertanyaan ke dalam hati kita ya. Ketika setiap apapun yang kita hadapi, mau itu kesulitan, mau kenyamanan, apakah Tuhan masih seperti Mazmur ini ya? Selain engkau nggak ada yang kuingini di bumi ini, hanya engkau satu-satunya yang kuingini. Hanya engkaulah satu-satunya. Nah, untuk membahas apa tentang renungan firman hari ini, saya mengambil dari kisah seorang Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini dia seorang wanita sederhana yang dari dirinya Tuhan itu pernah mengusir tujuh setan. Dan ketika Yesus bangkit, dia adalah orang pertama yang Tuhan itu menunjukkan dirinya. Kita baca di Markus 16 ayat 9. Di sini ditulis, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan. Sebenarnya apa sih yang spesial ya dari Maria? Kok Tuhan menampakkan diri pertama kali sama Maria? Kalau kita pikir-pikir, kenapa nggak Petrus ya? Terus kenapa nggak Yohanes gitu? Kalau kita pikir, kalau Petrus yang mau dijumpai sama Tuhan, kayaknya masuk akal ya. Soalnya kan Yesus, Petrus ini waktu Yesus disalib kan dia menyangkal Tuhan. Pasti dia itu butuh penguatan, dia butuh peneguhan, dia butuh apa afirmasi bahwa yang dia lakukan itu nggak apa-apa gitu. Nah, lalu juga kenapa bukan Yohanes? Yohanes ini kan dikatakan murid yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu, orang yang dikasihi itu biasanya kita cenderung ingin menjumpai terlebih dulu, benar nggak? Tapi kenapa kok bukan Yohanes?
Terus kenapa juga bukan eh, yang dua murid perjalanan ke Emmaus itu juga kenapa bukan 11 murid yang lain, bukan juga Thomas. Thomas itu kan juga nggak percaya Tuhan bangkit. Dia minta dicucukkan kan ke tangan Tuhan. Nah, mestinya Thomas inilah yang pertama kali mesti diyakinkan dong bahwa Yesus bangkit. Nah, kenapa kok pada Maria Magdalena kok yang Tuhan tunjukkan? Sebenarnya ada apa sih dengan Maria ini? Gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi keistimewaan hati dari seorang Maria Magdalena? Eh, untuk membahas apa cerita tentang kebangkitan Yesus dan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena ini ditulis dengan lebih lebih jelas ya di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Karena itu apa pagi ini saya mungkin lebih banyak bahas dari perikop ayat itu. Jadi ketika membaca ini ya saya melihat hati Maria itu benar-benar hati yang sungguh-sungguh menginginkan dan merindukan Tuhan. Dia itu benar-benar mencari Tuhan. Dia punya hati yang fokus, yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dia cuma tahu Tuhan aja itu eh, tertujunya. Dia punya apa ya? Hati yang mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan dan dia juga apa ya? Dia mendengar apa yang menjadi suara Tuhan gitu. Jadi kalau kita melihat hati yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan, bagaimana hati yang seperti ini Tuhan tuh nggak menjumpai terlebih dulu. Hati yang benar-benar merindukan dan menginginkan Tuhan, nggak bisa Tuhan itu tidak menampakkan diri kepada terlebih dulu kepada hati yang seperti ini, gitu ya. Nah, di ayat pertama coba kita baca dulu ya. Di Yohanes 20 ayat 1, dibilang begini, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena ini salah satu orang yang berada di tempat paling terakhir ketika Tuhan Yesus itu disalib. Dan dia juga orang yang pagi-pagi pertama kali datang ke kubur Yesus untuk mencari Yesus. Dan kita seperti kita tahu ya, Maria Magdalena ini kan dibilang diusir 7 setan dari dia. Banyak gak sih yang sebenarnya yang dari dirinya itu diusir setan, disembuhkan sama Tuhan? Banyak pasti. Eh, tapi yang benar-benar hatinya sungguh-sungguh ingin cari Tuhan, ingin kepada Tuhan, ini Maria gitu ya. Saya pikir mungkin dia mengalami gini, orang yang kalau kerasukan setan itu pasti pikirannya mungkin melayang-layang, mungkin nggak sadar, terikat, depresi gitu ya. Jadi dia merasakan bagaimana kelegaan, dia merasakan satu kesembuhan, kebebasan ketika Yesus itu mengusir setan itu dari dalam dirinya. Bayangin betapa dia merasa terharunya bahwa dia itu diselamatkan, dia itu dibebaskan, disembuhkan. Sama seperti kita. Kita semua di sini kalau saya percaya kita hari ini kalau ada di Zoom Korambio ini kita adalah orang-orang yang pasti sudah pernah diselamatkan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesembuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu. Mungkin kalau kita flashback, apa yang membuat kita pertama-tama gitu, kita itu bisa mengakui Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Pasti ada satu momen tertentu yang kalau kita ingat-ingat, itu pasti eh, adalah perjumpaan kita dengan Tuhan ketika kita merasakan dosa saya diampuni, hidup saya dipulihkan, saya dibebaskan, saya sembuh. Dan itu benar-benar satu keadaan yang membuat kita sungguh-sungguh menginginkan dan merindukan Tuhan. Nah, pertanyaannya memang kita flashback, kita berapa lama ya kita yang udah ikut Tuhan? Seperti tadi yang mungkin ada yang baru, ada yang udah lama gitu ya, udah bertahun-tahun bahkan yang mungkin udah pelayanannya udah banyak sekali gitu ya. Tapi benar-benar Tuhan ingatkan, masih nggak sih ada hati kita yang seperti kasih mula-mula kita kepada Tuhan yang benar-benar hanya merindukan, menginginkan Tuhan, mencari Tuhan,
lebih daripada kuasanya, lebih daripada urapan, kesembuhan, pertolongannya. Kita hanya merindukan satu pribadi, yaitu Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita ketika kita di awal-awal kita mengalami Tuhan, kita lahir baru itu, hati kita tuh kan kayaknya ditarik banget ya sama Tuhan ya. Kayak apa-apa Tuhan, dikit-dikit Tuhan, semua Tuhan. Hati yang seperti itu gitu loh. Tapi memang seiring waktunya, musim berganti musim, kita berjalan bersama Tuhan, makin eh, pasti ada ujian, ada cobaan, ada tantangan, pergumulan. Apakah kita masih terus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencari pribadi Tuhan itu sendiri? Banyak orang mungkin yang sadar bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mampu, sanggup dengan segala kekuatannya, pertolongannya, dengan segala apa kehebatannya, berkat-berkatnya, gitu ya. Tapi seberapa banyak dari kita yang hari ini benar-benar merindukan bukan hanya embel-embelnya, tapi benar-benar hanya merindukan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sebagai yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Benar-benar kita hanya menginginkan Tuhan saja. Jadi bukan karena pertolongannya, bukan karena yang lain-lain. Sama kayak kalau kita umpamakan kalau kita punya kekasih gitu ya. Kita cuman mau minta diantar jemput, minta eh, ditraktir, minta di apa gitu ya, minta berkat-berkatnya, minta pertolongannya. Tapi kita nggak sungguh-sungguh sayang sama kekasih kita itu. Kekasih kita itu kan Tuhan Yesus gitu ya. Ya mungkin kira-kira kayak gitu ya. Nah ya ini. Padahal jika kita saja tahu kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau mencari pribadinya terlebih dahulu, mencari Tuhan terlebih dahulu, kita pasti kok mendapatkan segala pertolongannya, segala eh, berkat-berkatnya, segala yang di dalam pribadi itu gitu loh. Jadi kita hanya merindukan satu pribadi saja Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bilangnya begitu ya. Oke. Nah, di ayat selanjutnya kita melihat ya. Nah, habis si Maria ini pergi ke kubur, terus dia lihat kuburnya kosong, terus dia lari kembali. Dia lari kepada Petrus dan kepada Yohanes gitu ya. Dia dia bilang, oh kubur Yesus kosong, nggak ada. Akhirnya mereka berdua juga ikut lari ke kubur itu dan melihat. Pertama-tama Yohanes dulu yang terlebih dahulu tiba, dia memang lihat, oh iya benar itu kain kafannya eh, udah tergeletak di lantai. Lalu Petrus juga masuk ke dalam dan dia melihat, iya, benar kain kafannya tergeletak dan kain penutup peluhnya itu sudah tergulung rapi di samping sebelah mukanya. Dan kemudian maka eh, mereka yang melihat itu percayalah mereka. Sebab dikatakan selama itu mereka itu belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadinya padahal berkali-kali sebenarnya dikatakan ya, eh, di kitab Matius waktu Yesus masih hidup. Dia itu nanti bisa dibaca di Matius. Saya udah tulisin di 16:21, Matius 17:23, 20:19, 26:32. Itu berkali-kali Tuhan tuh mengatakan bahwa anak manusia itu memang harus disiksa, harus mengalami siksaan, dia harus mati, dia harus disalibkan, tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, itu udah sering banget dinyatakan, tetapi mereka pun masih bingung kenapa eh, eh, hilang gitu ya. Tapi setelah mereka melihat itu, mereka menjadi mengerti. Nah, lalu dikatakan di sini, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria, dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Maria ini nggak pergi, dia tetap berdiri, dia tetap tinggal di sana. Terkadang di dalam ketidakmengertian kita, di dalam hidup kita gitu ya. Kadang eh, saya sering dengar cerita gitu ya. Aduh, saya ini udah ikut Tuhan begini lama gitu ya. Eh, tapi lo lihat gitu ya, ada aja gitu ya pergumulan, ekonomi lah, kesehatan, anak-anak, mungkin pasangan, ada aja gitu ya. eh, apa
eh, yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita. Kadang di dalam ketidakmengertian kita, kita itu apakah kita masih tetap menanti, menunggu di tempat itu. Kita tetap berdiri dan kita nggak pergi meninggalkan, kita nggak nggak apa ya, mencari sesuatu yang lain di luar daripada Tuhan. Masih nggak kita itu kadang di dalam ketidakmengertian, kok sudah sepanjang ini ikut Tuhan, kenapa kok masih ada aja pergumulan yang aku hadapi, kok ada masalah pun semakin berat. Dan di dalam ketidakmengertian kita itu terkadang bisa loh membuat kita itu rasa-rasanya lelah, capek, dan ingin pause dulu, mungkin ingin meninggalkan, dan kita nggak lagi menantikan dan eh, menunggu Tuhan. Tetapi saya percaya ya, orang yang benar-benar di dalam setiap keteguhan hatinya, di dalam ke apa ya, kekuatan hatinya, tetap menunggu, tetap mencari-cari Tuhan, tetap tetap menanti-nantikan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Pengharapan mereka itu kuat di dalam Tuhan. Iya, kalau mereka nggak punya iman yang teguh, kalau mereka nggak punya satu pengharapan kepada Tuhan yang kuat, saya rasa banyak pasti dari mereka yang udah jauh lah, udah nggak ada alim, ke udah nggak ada di sini ya. Tapi kita percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang kuat yang tetap teguh, yang tetap menanti-nantikan Tuhan, yang kita penuh pengharapan, kita penuh iman di dalam Tuhan. Dan walaupun di dalam pergumulan itu memang tidak mudah, nggak bisa menangis. Di sini dikatakan Maria itu menangis. Maria itu menangis. Kasih dia itu benar-benar sungguh tulus kepada Tuhan. Ya memang sih dibilang ya, ya jangan sampai juga kalau kita nangis karena karena dosa kita, karena penderitaan kita. Tetapi pun kalaupun sampai kita menangis karena dosa kita dan kita bertobat dan akhirnya kita menangis, itu pun dihargai Tuhan, tangisan kita, air mata kita. Apalagi tangisan kita yang ketika kita sungguh-sungguh, kasih kita itu tulus, dalam kepada Tuhan, benar-benar suatu ungkapan yang jujur dari dalam hati kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, eh, bahwa kita sungguh-sungguh, dikatakan orang yang mengasihi Tuhan itu kan orang yang melakukan semua kehendak Dia gitu kan. Yang kita walaupun di dalam keadaan sulit kita tetap memilih untuk mengasihi Dia. Dan air mata seperti itu Tuhan tidak pandang hina. Tuhan nggak pernah menganggap apa sepi air mata kita. Hati yang remuk itu Tuhan nggak pandang hina. Tapi justru korban sembelihan kepada Allah itu adalah jiwa yang hancur, hati yang patah. Jadi tangisan yang ditujukan kepada Tuhan pasti akan dijawab dengan kehadiran Tuhan, pasti akan dijawab dengan janji-janji Tuhan. Karena dibilang apa, air mata kita itu ditampung sama Tuhan, udah didaftarin, udah didaftarkan sama Tuhan. Nah, oke, lalu di ayat selanjutnya, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Di sini ya, Maria itu udah melihat malaikat. Tapi dia tuh nggak merasa heran, nggak merasa takut apa terkejut. Saya membayangkan ya kalau malaikat aja saat ini tiba-tiba muncul depan saya. Mungkin saya nggak tahu juga sih, saya bakal takut apa bagaimana respon saya. Cuman pasti pertama saya akan terkejut dan saya akan terkejut lah gitu. Tapi di sini Maria hatinya eh, dia langsung benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dia cuman fokus kepada waktu malaikatnya nanya gitu, dia bilang ada orang yang udah ambil Tuhanku, ada orang yang ngambil, kemana nih Tuhan. Jadi dia fokusnya tuh benar-benar hanya sama Tuhan. Tuhan aku tuh hilang, Tuhan aku nih kemana, ada yang ambil. Jadi hati yang sangat terfokus dan tertuju kepada Tuhan. Eh, Kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, akan ada banyak hal yang akan menarik dan menjauhkan kita dari rancangannya.
dan yang pada akhirnya bisa membuat kita kehilangan momen di mana Tuhan tuh hendak menyatakan dirinya, membawa kita dalam penggenapan rencananya, kita bisa meleset dari panggilan Tuhan. Saya cerita kesaksian dikit ya. Apa 2 bulan lalu itu papa saya itu kan eh, terdiagnosa kanker prostat. Udah stadium 4 dan udah metastasis juga ke tulang. Kami pasti kami tuh terkejut gitu ya. Karena selama ini papa itu sehat-sehat aja, jantungnya bagus, gulanya bagus, tekanan darah bagus, ginjal semuanya bagus. Cuman memang papa itu sering mengalami keluhan sakit kaki gitu. Nah, kami kira ya itu biasa ya orang tua kakinya sakit. Oh, mungkin ototnya sudah melemah, sarafnya sudah melemah. Jadi sampai suatu hari papa itu mengalami kesulitan buang air kecil. Dan ketika diperiksakan ke dokter, ternyata papa itu eh, udah cancer, udah stadium 4 gitu kan. Ya kami tentu sebagai keluarga kami terkejut, kami juga sedih gitu ya. Rasanya ya tapi kami tetap mengambil satu tindakan, kami bawa papa berobat, kami cari pendapat juga dokter-dokter yang lain, dan kami juga membawa pengobatan yang terbaik buat papa. Tetapi di sana eh, ada momen-momen ketika kami begitu terbawa kepada satu situasi kondisi kepada sakitnya papa ini gitu ya. Nah, ayat ini sungguh menguatkan gitu ya. Katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika kami akhirnya membawa papa berobat, karena saya anak tertua, jadi saya yang bawa papa, mama juga ikut gitu ya. Di sana ketika setiap hari kami berdoa, kami datang sama Tuhan, kami berdoa tumpang tangan gitu ya, berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan ingatkan gitu loh, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terkadang kita berpikir ya, hidup kita ini benar-benar di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan hidup kita pada Tuhan. Seorang bayi yang baru lahir pun kalau bisa tiba-tiba sudah pulang ke rumah bapak. Ada yang di usia 30 ketika mengalami satu apa serangan atau apa dipanggil Tuhan. Tapi ada juga orang yang usianya sampai panjang banget. Seperti oma saya sampai umur 95 masih tetap hidup, masih sehat, masih bisa memuji Tuhan. Semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Semua manusia itu hidup, tapi somehow semua manusia must ends. Semua manusia pasti akan selesai. Yang terpenting di sini bukan ya pasti kita hidup di dunia ini kita pasti mau hidup di dalam kemaksimalan di dalam Tuhan. Mau seberapapun nyaman hidup kita, mau seberapa sulit pun hidup kita, tetaplah perkara yang kita bagian kita adalah perkara-perkara yang di atas. Perkenanan bagaimana hidup kita, bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini, tetapi yang kita kejar adalah perkenanan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita finishing well, bagaimana kita selesai bersama Tuhan dan eh, hidup di dalam perkenanan selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi di dalam hari-hari itu saya bersyukur ya. Saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi papa saya juga eh, saya melihat ya papa saya ini imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana yang tadinya mungkin ya kaget dan sangat terfokus gitu ya. Eh, Mulai imannya terbangun, mulai bisa ada kata-kata, mulai ada apa penyerahan diri gitu ya. Apalagi mama itu yang lebih sedih ya dibanding papa karena mungkin dia orang yang mendampingi, mungkin lebih ini daripada orang yang mengalami gitu ya. Tapi di sana juga saya melihat bagaimana iman mama ini juga bertumbuh. Jadi saya pikir itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, in spite of kesembuhan papa, yang tentunya kita juga semua mau gitu ya. Jadi pentingnya kita untuk terus fokus, untuk terus hati yang tertuju kepada Tuhan. Itu ya. Nah, selanjutnya di ayat selanjutnya ini, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan
Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, juga jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Nah, di sini untuk kedua kalinya, Maria ini ditanya lagi, "Kenapa kok kamu menangis sih?" Nah, kali ini Maria itu ditanya sama Tuhan, ditanya sama Yesus ya. Tapi dia nggak mengenali itu Yesus. Dia pikir itu penunggu taman. Mungkin mata rohaninya mungkin belum dicelikkan atau apa ya. Tapi sekali lagi pikiran Maria ini cuman tertuju kepada Dia, pada Tuhan, kepada eh, Tuhan mengambilnya nggak? Eh, Kau letakin di mana? Gitu. Katakan kepadaku supaya aku bisa mengambilnya. Jadi pikiran dia tuh benar-benar eh, hanya hanya Tuhanlah segala-galanya. Hanya Tuhanlah yang dipikirannya. Kalau kita pikir-pikir, Maria ini kan perempuan ya. Macam mana sih dia? Dia itu perempuan. Badannya kuat atau badannya bisa nggak sih cuman ngomong aja, "Oh pokoknya gue mau ambil Tuhan, saya mau ambil Tuhan." Dia nggak tahu di mana Tuhannya, letaknya ada di mana, seberapa jauh, gimana caranya. Dia juga nggak tahu semuanya. Pokoknya cuma tahu, "Tuhan tahu nggak di mana? Pokoknya aku mau mengambil Tuhan, mau mengambil Tuhannya itu." Jadi hatinya benar-benar tertuju kepada Tuhan dan Tuhan saja. Nah, ini saya sharing juga sedikit di dalam kompak kami ya. Eh, saya itu lihat ya di dalam kompak kami ini semua kami itu eh, saya melihat begitu banyak ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ini bukan ibu-ibu yang punya panggung, punya platform apa pelayanan yang wow, atau mereka semua ibu-ibu sederhana gitu loh. Ibu-ibu yang luar biasa gitu ya. Di dalam panggilan mereka itu sebagai seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang walaupun di dalam kesulitannya, di dalam pergumulannya yang kadang kalau kita dengar pun, aduh itu nggak mudah sekali gitu ya untuk di, dijalani, untuk di apa dilewati gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana ibu-ibu ini dengan punya hati yang apapun masalahnya, tantangan, rintangan, apapun, mereka ini punya hati yang benar-benar taat, setia, teguh, sungguh-sungguh, sepenuh sepenuh segenap hati, jiwa, akal budi, segenap kekuatan mereka untuk tetap memilih memegang kebenaran firman Tuhan. Wow. Jadi berapa banyak gitu ya, bisa sering kita bisa tergoda gitu ya untuk kita melakukan apa yang sebaliknya. Iyalah, kalau kita melihat bagaimana hidup kita, bagaimana ini kita lelah rasanya ya, capek rasanya, pasti kita akan tergoda untuk mengambil jalan-jalan pintas, mengambil jalan-jalan yang mudah, atau mungkin kita pergi keluar sana, meminta nasihat-nasihat dalam tanda kutip orang dunia yang menyenangkan daging, yang udah pasti eh, sering contoh kasus saja kalau kita di dalam perceraian begitu ya. Berapa banyak kita kalau mau enakin daging kita, kita cari aja nasihat keluar. Mereka kan pasti dengan gampang, "Oh, kamu berhak kok bahagia. Kamu eh, udah lelah, kamu masih bisa kok menemukan yang baik. Kamu kasihan anak-anak kamu gini-gini. Kamu eh, berhak bahagia." Itu selalu kata-kata yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi ketika dihadapkan kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu mengampuni, memaafkan, melayani, kasih agape, walaupun tersakiti, walaupun apa ya hatinya terluka, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Juga yang di dalam kesulitan ekonomi, tantangan tidak mudah, pekerjaan suami, eh, anak-anak yang harus dibiayai dengan segala apa banyaklah pikiran gitu ya. Tetapi kalau mau ikut cara dunia, pasti banyak jalan pintas, pasti banyak jalan yang mudah. Tetapi saya melihat bagaimana ibu-ibu di dalam kompak, di dalam kami itu, kami
benar-benar terberkati, di mana kami saling akhirnya dikuatkan, dibangkitkan, di encourage, ditarik untuk kami sama-sama punya hati yang itu tadi, segenap hati, segenap segenap jiwa, akal budi, kekuatan, pikiran, semuanya kami memilih untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena sanggup, bukan karena jalannya mudah, nggak mudah gitu kan. Tetapi hanya karena kasih Yesus di dalam hidup kami. Dan hanya dengan mengasihi Yesus yang bisa kami balas. Dan dikatakan siapa yang mengasihi Yesus, yaitu orang yang melakukan semua kehendak Tuhan. Semua yang melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Itu. Ya, Yohanes 14 ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi apapun untuk menyenangkan hati Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidupku, keputusanku untuk memilih, percaya segala sesuatu, Tuhan itu baik di dalam hidupku. Dan kita percaya upah upahmu besar di surga. Gitu ya. Jadi lanjut ya, hati ada perkara nomor satu yang dijumpai Tuhan. Jadi sampai saat itu Tuhan nggak bisa lagi membiarkan Maria menangis. Ya Tuhan harus terlebih dulu menjumpai eh, sebuah hati yang sangat-sangat-sangat merindukan dia, sangat mendambakan dia. Jadi Tuhan itu mau nggak mau tuh harus menampakkan, me- menunjukkan dirinya kepada Maria. Bagaimana hati Tuhan itu tersentuh eh, kepada orang yang mencari-cari gitu ya. Jadi apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria? Kata Yesus kepadanya, Maria. Lalu Maria berpaling. Tadi kan dia nggak tahu kalau itu Yesus. Tapi begitu Yesus disebut nama Maria, langsung Maria ini mengenali itu Yesus. Yang langsung dia ngomong dalam bahasa Ibrani dikata Rabuni, yang artinya guru. Jadi dia segera mengenali bahwa suara itu suara Tuhan. Ketika dia mengenali suara itu, Maria bagi dia itu udah cukup cukup bagi Maria. Pernah nggak di dalam momen hidup kita itu kita mengalami momen seperti yang Maria alami ini ketika Tuhan memanggil Maria, ketika Tuhan memanggil anakku gitu. Dan kita langsung tahu, ah ini Tuhan nih, ini Tuhan, Tuhan datang menjumpaiku. Ini benar-benar Tuhan. Dan ketika kita eh, di momen yang seperti itu, nggak ada kata-kata lagi kita yang bisa diucapkan itu rasanya langsung cukup kayak tadi kesaksian eh, apa Cifarida dia bilang waktu dia ke persekutuan ketika ada Mazmur itu datang eh, tiba-tiba nggak tahu lagi apa yang terjadi. Cifarida cuma menangis aja. Ya itulah dalam tanda kutip ya momen seperti itu ketika Tuhan datang menjumpai kita tahu ah itulah Tuhan itu Bapakku gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Bapa sudah menjumpai kita, Tuhan sudah menjumpai kita, cukuplah itu semua di dalam hidup kita. Satu perjumpaan yang dengan Tuhan, satu momen yang begitu supranatural bersama Tuhan itu mengubahkan segalanya. Sana ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kedamaian, sukacita, damai sejahtera, iman, pengharapan, dan kekuatan baru. Itu pasti menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Pasti. Dan di sana Maria sudah melihat Tuhan. Dan di sini kita lanjut sedikit lagi di Yohanes 20 17 sampai 18 kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pun pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Di sini Tuhan sendiri yang menyebut ya murid-muridnya itu sebagai saudara-saudaranya. Dia bilang Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yang artinya kita itu memiliki Bapa dan Allah yang sama. Dan Yesus itu menjadi yang sulung bagi kita semuanya. Apalagi yang perlu, ini adalah janji yang terutama dan terpenting dan terluar biasa yang sudah kita dapatkan, yaitu segala janji bahwa Yesus kebangkitannya bersama kita, segala janji-janji yang lainnya, apalagi lebih daripada itu, apa yang sudah kita terima dan Tuhan nyatakan, itu sudah lebih dari cukup. Segala janji kebangkitannya itu cukuplah sudah bagi hidup kita. Dan kita bisa berkata bahwa eh, memang ketika hati yang dijumpai Tuhan pasti mengalami kelegaan. Karena hatinya terpenuhi dan terpuaskan oleh kesadaran akan perjumpaan bersama Tuhan. Nah, kesimpulannya, sekarang tadi kita udah paham ya kenapa Tuhan itu nggak bisa nggak menampakkan diri kepada hati yang seperti Maria ini, hati yang sungguh-sungguh menginginkan. Itu hati yang pasti dijumpai oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini kita merasa kita nggak nampak Tuhan, kita nggak dengar suara Tuhan, ya kita bisa nggak menyalahkan Tuhan? Ya kita coba untuk merefleksi, bertanya kepada diri sendiri, minta Tuhan menguji, apakah aku ini benar-benar merindukan, mendambakan, menginginkan Tuhan saja, dan bahwa hati Tuhan itu pasti kalau kita benar-benar itu merindukan, kita memikirkannya sebentar aja, itu hati Tuhan tuh pasti tersentuh. Apalagi kalau kita terus-terus memikirkannya, terus-terus menginginkan dan terus-terus melakukan, mengasihinya dengan segala segenap-segenap tadi itu semua, pasti kita dijumpai sama Tuhan. Dan sebagai penutupnya, kiranya Tuhan memberikan kita suatu keinginan di dalam hati kita eh, yang untuk terus merindukan Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, terima kasih. Luar biasa ya.